Halo semuanya, welcome back to our video part 2 tentang reklamasi pantai, mata kuliah Geoteknik 2. Analisis kestabilan tanah pada area reklamasi pantai. Pengembangan wilayah pantai biasa dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Namun, pengembangan wilayah pantai menyebabkan dampak perubahan pada kestabilan tanah. Oleh karena itu, analisis kestabilan tanah dilakukan penting untuk mengetahui apakah wilayah tersebut aman untuk ditempati. Kestabilan tanah adalah kemampuan tanah untuk bertahan dalam tekanan atau beban dari luar. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, analisis kestabilan tanah menjadi krusial dalam pengembangan wilayah pantai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan tanah pada area reklamasi pantai. Salah satunya yaitu kecepatan aliran air laut dapat menyebabkan erosi dan pergerakan tanah. Kondisi geologi dan topografi dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Tanah dengan kemiringan yang curam cenderung rentan terhadap pergerakan tanah. Metode yang paling umum digunakan dalam analisis kestabilan tanah adalah analisis geoteknik. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data geoteknik dari wilayah pantai dan membandingkannya dengan ketetapan standar. Data geoteknik mencakup informasi tentang jenis tanah, kedalaman air tanah, dan kondisi geologi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk menentukan apakah kondisi tanah stabil. Selain analisis geoteknik, metode pemodelan numerik melibatkan memodelkan pergerakan tanah dengan memakai perangkat lunak. Metode ini memungkinkan para ahli untuk memprediksi potensi pergerakan tanah untuk meminimalkan risiko. Dalam analisis kestabilan tanah, kita perlu memperhatikan adanya potensi tsunami. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Oleh karena itu, para ahli harus mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dalam melakukan analisis kestabilan tanah. Selain itu, tindakan pencegahan dan mitigasi risiko diambil untuk meminimalkan dampak dari pergerakan tanah pada wilayah pantai. Salah satu cara mengurangi risiko pergerakan tanah dengan memilih teknik konstruksi yang tepat. Misalnya, teknik konstruksi yang melibatkan penggunaan dinding penahan membantu mengurangi risiko pergerakan tanah. Selain itu, penggunaan bahan bangunan yang kokoh dan tahan pergerakan tanah dapat meminimalkan kerusakan pada bangunan. Selain beberapa hal di atas, penting untuk memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dalam pengembangan wilayah pantai. Pembangunan di area pantai berdampak pada kehidupan masyarakat setempat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlunya kajian menyeluruh terhadap aspek sosial dan lingkungan sebelum melakukan pengembangan wilayah pantai. Selain analisis kestabilan tanah, kita juga perlu melakukan pengukuran kualitas air laut dan pantai. Pengukuran kualitas air laut dan pantai menentukan apakah wilayah tersebut aman bagi manusia. Jika kualitas air laut dan pantai buruk, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Pengembangan wilayah pantai yang berkelanjutan membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengembangan wilayah pantai yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya tarik wisata. Analisis kestabilan tanah pada area reklamasi tidak hanya kestabilan tanah, tetapi juga faktor sosial dan lingkungan. Pengembangan ramah lingkungan harus diutamakan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Pada reklamasi, ada beberapa metode yang umumnya digunakan. Metode yang digunakan untuk reklamasi lahan idealnya berbeda, tergantung pada topografi di sekitarnya.
ketersediaan sumber daya, dan hukum setempat. Berikut ada beberapa metode reklamasi. Yang pertama ada infilling. Infilling adalah metode reklamasi lahan yang paling umum digunakan. Praktik ini melibatkan pengisian area reklamasi dengan sejumlah besar batu kering dan tanah. Metode selanjutnya yaitu pengerukan tanah. Dalam metode ini, sedimen dan puing-puing dikeluarkan dari dasar air untuk menghilangkan sedimentasi alami yang terjadi dan terakumulasi dari waktu ke waktu di pelabuhan yang dibuat secara artifisial. Metode ketiga yaitu pengurasan. Pengurasan buatan merupakan metode yang bisa dilakukan pada lahan basah yang terendam. Umumnya metode ini dipraktikkan untuk mendukung kebutuhan pertanian karena tanahnya subur dan kaya nutrisi. Contohnya di Belanda, proses pemompaan air dari rawa-rawa dikenal dengan istilah pondering. Metode selanjutnya yaitu reklamasi lahan kering dengan irigasi. Untuk reklamasi lahan di daerah kering dan semi kering, sistem pemompaan dibuat untuk membawa air ke lahan kering agar lebih subur. Ini biasanya dilakukan untuk pertanian. Contohnya dapat ditemukan di Gurun Timur Tengah dan Lembah Kolombia. Ada beberapa kegunaan dari reklamasi. Tentunya praktik reklamasi dilakukan bukan tanpa alasan. Tujuan reklamasi tidak terlepas dari berbagai kegunaan. Ada beberapa kegunaan reklamasi yaitu seperti pulau buatan. Umumnya, perluasan lahan merupakan tujuan utama reklamasi seiring dengan jumlah lahan yang semakin berkurang di kota-kota besar. Lahan yang semakin terbatas perlu diperluas untuk bisa mengatasi pesatnya peningkatan penduduk. Lewat pulau buatan yang dihasilkan dari reklamasi, penduduk dapat memiliki tempat tinggal yang dibutuhkan. Hal ini juga menjadi solusi untuk mengoptimalkan fungsi daerah perairan yang tidak digunakan. Selanjutnya ada kegunaan untuk agrikultur. Area di sekitar gelombang yang besar pada daerah pesisir seringkali mengalami kerusakan. Untuk memperbaiki area ini, reklamasi dilakukan dengan tujuan memulihkan kondisi pesisir. Reklamasi juga termasuk upaya perlindungan dalam menghindari kerusakan ke depannya. Lalu kegunaan selanjutnya yaitu untuk restorasi pantai. Dengan melakukan reklamasi, erosi pada pesisir pantai juga dapat dicegah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena erosi bisa menimbulkan dampak buruk reklamasi. Dapat dilakukan pada area yang terancam agar bisa lebih kuat untuk mencegah terjadinya erosi. Inovasi Antam manfaatkan limbah sawit untuk reklamasi. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melakukan pemanfaatan limbah guna mengoptimalkan kegiatan reklamasi yang dilakukan di unit bisnis pertambangan Kalimantan Barat dengan memanfaatkan tangkos. Pemanfaatan tangkos dipadukan dengan penanaman legam cover crop atau LCC untuk memperbaiki kondisi awal tanah setelah penambangan. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Antam Syarif Faisal Al-Qadri tentang perusahaannya telah melakukan pemanfaatan tangkos kelapa sawit sebagai bahan untuk reklamasi bersama dengan masyarakat. Kegiatan pasca tambang yang dilakukan di wilayah operasi UBP Bauksit Kalimantan Barat dilakukan dengan melibatkan kelompok rentan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk creating shared value. Hingga saat ini 200 masyarakat yang tergabung dalam kelompok Mamalam telah menjadi mitra Antam. Bibit tanaman di lahan reklamasi. Tercatat sudah 5.087, 36 bibit tanaman telah ditanam di lahan reklamasi tambang bauksit Antam di Kalimantan Barat. Adapun jenis-jenis tanaman yang ditanam adalah jambu hutan, sengon, karet, johar, jengkol, jambu mente, yato, dan daun ulin. Adapun beberapa rumus yang dapat digunakan pada reklamasi pantai atau pada
reklamasi geoteknik. Salah satunya yaitu volume, sama dengan ketebalan lapisan dikali luas area. Perhitungan untuk mengetahui sistem penataan lahan dengan berbagai metode dapat menggunakan beberapa persamaan, diantaranya metode perataan tanah dapat digunakan rumus sebagai berikut. Volume topsoil sama dengan L dikali T, dengan keterangan L adalah luas lahan area yang akan ditata, T tebal topsoil yang direncanakan menutupi daerah yang akan ditata. Metode yang kedua yaitu guludan volume. Guludan sama dengan P dikali L dikali T ditambah 2 dalam kurung 12 dikali A dikali P dikali T. Dengan keterangan P adalah panjang dengan satuan meter dan A adalah alas dengan satuan meter dan L adalah lebar dengan satuan meter dan T adalah tinggi dengan satuan meter. Adapun pengaplikasiannya atau gambar dari rumus tersebut seperti yang tertera di samping slide di atas. Pengolahan data dan perhitungan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Adapun perhitungan yang digunakan yaitu pengolahan data menggunakan untuk menentukan daerah reklamasi dilakukan dengan bantuan alat drone untuk melakukan pemetaan lokasi yang akan direklamasi dan selanjutnya data yang telah didapatkan diolah menggunakan software Agisoft dan RJ10.3 sehingga akan menggambarkan area lokasi reklamasi. Kemudian adapun perhitungan yang kedua yaitu perhitungan yang akan dilakukan untuk mendapatkan luasan area reklamasi akan menggunakan bantuan software AutoCAD 2027. Dari data yang didapatkan dengan menggunakan metode poligon, di mana metode tersebut titik-titik koordinat yang diambil digabungkan menjadi satu dan membentuk suatu area. Nah, berikut adalah beberapa hasil dari reklamasi. Reklamasi pantai adalah fenomena kontroversial yang seringkali memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Di seluruh dunia, pulau-pulau menjadi simbol ambisi manusia untuk memanfaatkan dan mengubah lahan-lahan pesisir. Berikut adalah pulau-pulau hasil reklamasi pantai terbesar di dunia dan dampaknya. Di antaranya ada Pulau Palem Jumeirah yang terdapat di Dubai, Uni Emirat Arab. Palem Jumeirah adalah proyek reklamasi pantai yang terkenal di Dubai, yang membentuk pulau buatan dalam bentuk pohon kelapa. Pulau ini menjadi salah satu ikon arsitektur Dubai dan menawarkan sejumlah resort mewah, villa, dan fasilitas hiburan. Meskipun sukses sebagai tujuan wisata, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan, termasuk kerusakan terumbu karang dan perubahan aliran air laut. Pulau yang kedua yaitu Pulau Kansai yang terdapat di Jepang. Salah satu proyek ambisius di Jepang yaitu Pulau Kansai, yang melibatkan reklamasi pantai untuk membangun pulau buatan di Teluk Osaka. Pulau ini dirancang untuk menjadi kawasan industri dan perdagangan dengan fasilitas pelabuhan yang besar. Meskipun sukses secara ekonomi, proyek ini menuai kritik karena dampaknya pada ekosistem laut dan perubahan aliran air di sekitar teluk. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Saadiyat yang terdapat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu proyek reklamasi pantai di Uni Emirat Arab yaitu Pulau Saadiyat yang dimaksudkan untuk menjadi pusat kebudayaan dan pariwisata. Pulau ini menampilkan museum-museum seni terkenal, termasuk Museum Louvre Abu Dhabi. Meskipun memberikan dampak positif dalam mengembangkan industri pariwisata dan budaya, proyek ini juga dihadapkan pada kritik karena penggunaan tenaga kerja yang kontroversial dan dampaknya pada ekosistem laut setempat. Pulau yang keempat yaitu Pulau Songdo yang terdapat di Korea Selatan.
Songdo International Business District di Korea Selatan adalah contoh proyek reklamasi pantai yang menciptakan pulau buatan untuk tujuan mengembangkan bisnis dan perumahan. Pulau ini menyajikan infrastruktur modern, termasuk gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendidikan. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan dan konsekuensi terhadap mangrove yang sebelumnya menghuni wilayah tersebut. Pulau yang selanjutnya yaitu Pulau Hulhu Male Maladewa. Hulhu Male adalah pulau buatan di Maladewa yang dibangun untuk meredam pertumbuhan penduduk di ibu kota Male. Pulau ini menawarkan perumahan, fasilitas umum, dan ruang terbuka. Meskipun diakui sebagai solusi untuk masalah kepadatan penduduk, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada ekosistem laut dan keseimbangan ekologis di kawasan tersebut. Meskipun pulau-pulau hasil reklamasi pantai seringkali menjadi keajaiban arsitektur dan teknik, mereka juga membawa dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem laut, perubahan pola aliran air, dan konsekuensi sosial adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pulau-pulau ini. Oleh karena itu, proyek-proyek semacam ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai. Salah satu rekomendasi alat yang dapat digunakan dan tidak berdampak negatif pada lingkungan yaitu Widya Load Scanner. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur muatan kendaraan pengangkut pasir sehingga pengangkatan dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan resiko. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang reklamasi pantai.